Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Baik, di video kali ini kita akan memasuki mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk paket C yang mana materinya adalah menguasai teks prosedur yang nanti akan kita kaitkan dengan produktivitas tinggi melalui gaya hidup sehat dan seimbang. Baik, untuk poin-poin apa saja hal-hal yang akan kita bahas di video kali ini sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah apa itu teks prosedur. Nanti kita akan bahas tentang definisi dan lain-lain. Setelah itu kita akan bahas struktur utama teks prosedur. Lalu yang terakhir kita akan bahas juga terkait dengan kebahasaan apa saja yang wajib ada atau selalu ada dalam teks prosedur. Oke, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu apa itu teks prosedur. Oke, yang pertama kita bahas tentang definisinya. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi panduan langkah demi langkah yang runtut untuk mencapai suatu tujuan akhir. Nah, simpelnya yang familiar kita tahu saat ini di media sosial itu banyak video-video tutorial. Nah, itu dalam bentuk video. Nah, jika video itu diubah ke dalam bentuk tulisan, maka itu akan menjadi teks prosedur. Begitu ya. Sangat mudah dipahami. Kemudian selanjutnya adalah kaitan dengan produktivitas. Itu apa? Yaitu bisa mengurangi decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan atau kebingungan mengambil keputusan. Jadi dengan kita membaca teks prosedur yang isinya tentang langkah-langkah itu, kita tidak akan bingung lagi akan memilih membuat sesuatu A atau B. Jadi kalau kita bandingkan dengan kita melihat langkah-langkah dalam teks prosedur membuat A misal, atau dengan membuat B, terus kita lihat, oh ternyata lebih mudah membuat B daripada yang A terlalu sulit, jadi kita buat yang B aja. Gitu. Dengan melihat teks prosedur itu kita bisa mengurangi kebingungan kita untuk memilih, begitu ya. Lalu selanjutnya tujuan hari ini atau tujuan kita mempelajari teks prosedur di video kali ini, yaitu adalah memahami struktur teks prosedur sekaligus nanti kita mempraktekkan langkah hidup sehat demi produktivitas kerja atau belajar. Oke. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah struktur teks prosedur. Nah, di sini ada tiga struktur teks prosedur. Itu yang pertama, yang paling awal dalam teks prosedur itu adalah tujuannya atau goal, yaitu hasil akhir yang ingin dicapai. Nah, jadi di awal teks prosedur itu pasti dipaparkan dulu hasil akhir yang ingin dicapai. Misal membuat kue tarmini misal. Itu dipaparkan dulu tujuannya apa. Kemudian masuk ke struktur yang kedua adalah bahan atau alat atau kita sebut sebagai materials. Itu isinya adalah perlengkapan yang dibutuhkan. Tentu saja ya, dalam tutorial-tutorial itu tentu saja memuat bahan atau alat apa saja yang akan digunakan atau dipakai dalam pembuatan sesuatu misal. Setelah itu yang terakhir ada langkah-langkah atau steps, yaitu urutan tindakan instruktif yang wajib diikuti secara logis. Jadi isinya tentang langkah-langkahnya dalam membuat sesuatu atau langkah-langkah untuk menciptakan tujuan yang akan dicapai di prosedur teks atau teks prosedur ini. Begitu. Ini 3
poin utama yang membentuk teks prosedur. Jadi misal satu poin ini hilang, maka itu tidak bisa lagi disebut sebagai teks prosedur, begitu ya. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu adalah kebahasaan yang wajib ada. Nah, ini atau yang selalu ada dalam teks prosedur. Ini ada 3. Yang pertama adalah kata kerja imperatif atau biasa kita sebut sebagai kata kerja perintah. Misal contohnya adalah kata konsumsilah atau lakukan atau atur, kemudian hindari, seperti itu. Atau bisa juga kukus atau goreng, itu yang menunjukkan perintah atau memerintah sesuatu. Itu namanya kata kerja imperatif. Kemudian yang kedua adalah kata konjungsi temporal atau kita sebut sebagai urutan waktu. Misal contohnya seperti kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lain-lain yang menunjukkan urutan waktu. Jadi konjungsi temporal ini biasa kita temukan di struktur yang langkah-langkah. Nah, biasanya langkah-langkah itu kan di awal disebutkan pertama, kita harus begini, kemudian kita harus begini, selanjutnya kita harus begini, kan begitu ya. Itu kata-kata yang biasanya selalu ada dalam teks prosedur. Kemudian yang ketiga adalah kata keterangan atau adverbia. Contohnya seperti selama 15 menit, secara perlahan, dengan teratur, begitu. Namanya kata keterangan berarti menerangkan sesuatu. Contoh kalimatnya, misal di langkah nomor 2 misal, di langkah nomor 2 itu dikatakan kukus selama 15 menit, gitu. Jadi kukus termasuk dalam kata kerja imperatif atau perintah, kemudian selama 15 menit itu termasuk dalam kata keterangan. Nah, begitu. Cukup mudah dikenali ya Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah 3 poin tadi kita bahas, kemudian kita masuk ke contoh. Kita lihat contoh prosedur teks di sini. Judulnya adalah prosedur membangun rutinitas pagi yang aktif. Karena di video ini kita kaitkan dengan produktivitas, jadi kita buat contohnya adalah tutorial membangun rutinitas pagi yang aktif. Gitu. Kita lihat yang pertama disebutkan ada tujuannya. Tujuan adalah mengaktifkan fokus dan energi tubuh di pagi hari. Itu tujuannya. Kemudian kita lihat struktur yang kedua ada bahan dan alat. Apa saja yang kita perlukan? Yang pertama 1 gelas air putih. Kemudian pakaian olahraga ringan. Kemudian ada daftar tugas harian atau to-do list. Nah, cukup 3 alat dan bahan ini yang kita perlukan untuk membangun rutinitas pagi yang aktif. Kemudian kita lihat langkah-langkahnya apa saja. Yang pertama, minumlah 1 gelas air putih segera setelah bangun tidur untuk rehidrasi organ tubuh. Itu yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, lakukan peregangan dinamis atau jalan kaki ringan di luar ruangan selama 10-15 menit untuk mendapatkan sinar matahari pagi. Kemudian yang ketiga, tinjau kembali daftar tugas utama Anda hari ini untuk menentukan prioritas yang jelas sebelum membuka media sosial. Nah, itu Bapak Ibu. Kita lihat di sini tadi struktur kebahasaan yang wajib ada. Yang pertama ada kata kerja perintah. Kita lihat di sini ada minumlah. Minumlah ini ada di sini ya. Maka ini masuk ke ciri-ciri prosedur teks. Kemudian ada konjungsi temporal atau urutan waktu. Nah, di sini tidak disebutkan secara jelas setelah itu. Kemudian lalu tapi di sini ada urutan nomornya. Ada pertama, kedua, ketiga. Itu juga termasuk urutan
waktu ya. Kemudian ada kata keterangan. Nah, di sini ada selama 10-15 menit. Itu termasuk kata keterangan. Nah, itu jadi ini adalah contoh prosedur teks atau teks prosedur untuk membangun rutinitas pagi yang aktif. Oke. Kemudian kita masuk ke yang terakhir setelah kita selesai membahas 3 poin tadi, juga kita selesai lihat contoh teks prosedurnya, kita masuk ke sesi praktik. Oke, ini ada tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan. Jadi tugasnya adalah membuat satu teks prosedur singkat bertema gaya hidup sehat khusus pelajar atau pekerja. Nah, bisa dipilih ya, antara pelajar boleh atau pekerja juga boleh. Menggunakan struktur dan kaidah kebahasaan yang benar seperti yang tadi kita bahas ya Bapak Ibu. Nanti teksnya silahkan difoto dan dikirimkan di nomor admin yang ada di grup WA ya. Silahkan dikirimkan japri, ditulis tangan. Oke. Baik Bapak Ibu, itulah pembahasan kita di materi di mata pelajaran bahasa Indonesia ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.